Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat operasi penjumlahan bilangan bulat itu ada 5. Yang pertama tertutup, yang kedua identitas, 3 invers, 4 komutatif, dan yang kelima asosiatif. Yang pertama yaitu tertutup. Operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. A plus B sama dengan C. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Misal 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang kedua itu identitas. 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Bilangan bulat berapapun kalau dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Misal contohnya 2 ditambah 0 itu hasilnya 2. Bilangan bulat juga. Yang ketiga invers atau lawan. A inversnya adalah min A. Hasil penjumlahan bilangan dengan inversnya selalu menghasilkan 0. Jadi kalau A ditambah kurangi A atau A min A itu hasilnya 0. Misal 3 ditambah min 3 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka hasil penjumlahan bilangan dengan inversnya selalu menghasilkan 0. Yang keempat komutatif atau pertukaran. Walaupun tempat bilangannya ditukar, namun hasil penjumlahannya selalu tetap. A ditambah B ditukar, jadi B ditambah A. Hasilnya akan tetap sama. Misal 2 ditambah 5 dan 5 ditambah 2. Itu hasilnya sama. 2 ditambah 5, 7. 5 ditambah 2 juga 7. Yang kelima asosiatif atau pengelompokan. Meskipun tanda kurungnya ditukar, namun hasil penjumlahannya selalu tetap. A ditambah B ditambah C. Ini pertama kita menjumlahkan kurungan yang di depan. Dan kita bedakan dengan kita jumlahkan kurungan yang di belakang. Hasil yang di depan ini misal 2 ditambah 3 itu hasilnya 5 ditambah dengan 4 hasilnya 9. Hasilnya juga akan sama dengan kalau kita menjumlahkan di bagian kurungan yang tadi letaknya di belakang. 2 ditambah 3 tambah 4. 3 tambah 4 dihitung terlebih dahulu jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Hasilnya juga akan tetap sama. Kita akan melakukan penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh, negatif 5 ditambah 2. Sebelum kita menghitung dengan garis bilangan, kita mengingat kembali materi yang sebelumnya pada garis bilangan. Kalau dari angka 0 ke kanan itu tandanya positif atau lebih besar, dan ke kiri itu negatif atau lebih kecil. Sekarang kita menghitung yang pertama negatif 5. Kita mulai dari angka 0 menuju negatif 5. Berarti ke arah kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. 5 langkah. Nah, berarti di angka negatif 5. Setelah itu ditambah 2. Ditambah 2 berarti arahnya karena di sini positif, arahnya ke kanan. Ke kanan 2 langkah. Dari negatif 5 ke kanan 2 langkah. 1, 2. Ini plus 2, ini negatif 5. Hasilnya akan berhenti di angka negatif 3. Nah, di angka negatif 3. Jadi negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan bilangan bulat. Contoh yang pertama, 2 ditambah negatif 8. Itu sama saja bisa ditulis 2 negatif 8.
2 dikurangi 8. Itu masih kurang kan? 2 nggak bisa ya dikurangi 8 ya. Masih kurang. Kalau masih kurang kita tulis angka negatif atau min. Sekarang dibalik, yang lebih besar nilainya dikurangi yang kecil. 8 dikurangi 2, yaitu 6. Maka hasilnya negatif 6. Sekarang yang kedua, 10 ditambah negatif 5. Sama dengan 10 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Yang ketiga, negatif 7 ditambah negatif 15. Kita umpamakan kalau negatif itu pinjam. Tadi negatif 7 pinjam 7. Nambah lagi pinjam min 15. Tadi kita masih pinjam nggak? Masih ya, masih pinjam. Masih pinjamnya berapa? Makanya kita jumlahkan. Yang pertama pinjam 7, tambah lagi pinjamnya 15. Maka sekarang kita pinjam 15 tambah 7, 22. Jadi hasilnya negatif 22. Yang keempat, negatif 10 ditambah 7. Kita umpamakan lagi, kalau pinjam itu min, kalau plus berarti dikembalikan. Yang pertama pinjam 10, terus dikembalikan 7. Masih pinjam nggak? Masih ya, karena hanya dikembalikan hanya 7 tok. Jadi kalau masih pinjam, kita tulis negatif. Masih kurang berapa? 10 dikurangi 7. Jadi 3. Jadi masih pinjam 3, hasilnya min 3. Sekarang yang kelima, negatif 15 ditambah 20. Sekarang kita umpamakan lagi, pinjam 15, dikembalikan 20. Masih pinjam nggak? Enggak ya, malah masih sisa. Sisa berapa? Kalau masih sisa berarti tandanya positif. Kita nggak usah tulis tanda positif. Jadi 20 dikurangi 15, hasilnya 5. Oke, anak-anak, kita sekarang menghitung pengurangan bilangan bulat. Yang pertama contohnya 6 kurangi 3. 6 kurangi 3 pasti kalian sudah tahu semua ya. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Yang kedua itu 3 dikurangi 6. 3 dikurangi 6. Berarti masih kurang ya, karena ini angkanya kecil. Jadi kita tulis negatif. Kita balik, angka yang paling besar dikurangi yang kecil. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya negatif 3. Contoh yang ketiga itu 4 dikurangi min 8. Kita tulis 4 plus 8. Kenapa plus? Karena min kali min hasilnya plus. Jadi 4 ditambah 8 itu sama dengan 12. Yang keempat, negatif 5, negatif 8. Kita umpamakan pinjam 5, terus pinjam lagi 8. Maka masih pinjam. Tulis min. Terus kita jumlahkan 5 tambah 8 itu 13. Maka hasilnya negatif 13. Yang kelima, itu negatif 4 dikurangi min 7. Sama dengan min 4 ditambah 7. Kenapa plus 7? Karena min kali min hasilnya plus. Negatif 4 ditambah 7. Pinjam 4 dikembalikan 7. Maka masih sisa ya. Sisanya berapa? 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya.